terlalu berani. Formasi yang dipakai sama pelatih Persija tadi tuh, Souza. Otak-atik taktik dari Souza berakhir susah bagi Persija karena kalah 3-1 lawan tuan rumah Borneo FC Samarinda. Boleh aja sih rubah formasi biar main 4 back dan 3 back, tapi lihat lawannya juga dong. Tadi lawannya ini Borneo FC Samarinda yang di awal musim ini belum kalah-kalah guys dan menang melulu. Kelihatannya tadi Borneo FC Samarinda ketika ngelihat Persija main dengan pola 3 back sejajar, ini banyak ruang banget yang bisa dieksploitasi sama lini serang dari Borneo FC Samarinda. Dan terbukti gol-gol dari Borneo ini kelihatan banget kan. Borneo bisa manfaatin celah-celah di lini pertahanan Persija. Ditambah lagi, senjata andalan lini pertahanan Persija di awal musim di 3 laga awal kalau salah tuh. Persija sering mainin offside trap, tapi belakangan 3 pertandingan terakhir ini jarang banget kelihatan dan terbukti tadi lawan Borneo offside trap tidak terlalu tampak dan terbukti kan Borneo bisa manfaatin celah itu. Ditambah lagi tadi menurut gua ya dari segi starting lineup ya sih absennya kiper utama Persija ini sedikit banyak mempengaruhi, biarpun tadi Andri Tani berkali-kali melakukan save, tapi ya absennya kiper utama Persija ini ya suatu kerugian bagi Persija Jakarta. Dan gue kaget lagi tadi ya kenapa dengan milih main 3 back, sebenarnya 4 back Persija kan back sayapnya nggak ada yang cedera ya. Rio Fahmi fit, Alan Cardoso juga fit. Dan tadi di babak pertama ketika main dengan 3 back sejajar, Alan Cardoso lebih cenderung didorong untuk main di sisi flank. Ini kelihatan banget, sering banget tapi sisinya Cardoso itu kan sering banget ketika dia megang bola. Ini kurang support, jarak main jadi jauh dan Raihan Hanan ini ketika Cardoso megang bola di sisi flank dia keseringan ya. Jaraknya jauh sama Cardoso, malah dia lebih cepat masuk ke area kotak penalti dan sekitarnya tuh dari areanya Borneo. Jelas ini sangat memutus koneksi karena tadi Borneo bermain sangat disiplin dan cukup rapat lini pertahanannya kan. Kita lihat tadi buat 3-0 skor ya, 3-1 tadi Persija tuh. Ya kan? Kalau kita lihat lagi tadi ya ke apa namanya itu? Menurutnya agak sedikit kurang pas tuh pergantian main tadi salah satunya. Dari beberapa pergantian main yang gue sorot adalah masuknya Hanif Syahbandi ya. Jujur ya, kita harus berkata apa adanya aja. Maksudnya Hanif Syahbandi tadi di babak kedua tidak merubah apapun dari gaya permainan Persija. Gue sih lebih prefer tadi aturan Witan yang dimasukin biar apa ya, biar daya serangnya lebih was-wisus ya kan. Dan di tengahnya ya biarin aja tuh siapa tadi nomor punggung 15 Sousa ya kan, itu Sousa usah ditarik. Witan aja yang dimasukin tuh kan untuk ganti pemain yang lainnya biar lini aliran serang Persija lebih dahsyat banget. Tapi ya keputusan di pelatih ya, dan kelihatan ya emang sih Gustavo Almeida bikin gol tadi kan di menit-menit akhir pertandingan lewat sundulannya sehingga memaksa skor jadi 3-1 ya. Tapi itu dia udah telat ya kan. Dia pernah alur serangan Persija tadi darderdor menurut gue ya udah ini udah Persija banget mainnya. Tapi itu dia keberanian pelatih Persija untuk main dengan pola 3 back sejajar di awal-awal pertandingan ini ya pasti sangat-sangat beresiko. Apalagi ketika Persija ketinggalan 2-0 ini makin terbuka Persija mainnya dan makin menghangat tuh lini pertahanannya. Ditambah lagi tadi juga Raihan Hanan mainnya udah lumayan oke, tapi itu dia lagi-lagi decisionnya sama visi permainnya benar-benar harus diperbaiki banget ya Raihan Hanan ya kan. Jangan terlalu egonya jangan terlalu tinggi ketika dapat celah ya. Kalau emang nggak kurang menguntungkan posisinya ya kalau bisa diumpan untuk main lain ya diumpan aja ya kan. Itu aja sih. Seandainya tadi Raihan lebih kalem dan lebih visioner dalam manfaatin peluang di seperti akhir pertandingan Persija bakalan beda cerita itu. Pertama Raihan berhasil nyuri bola dari Komang Teguh ya kan, tapi saya dia lebih milih eksekusi padahal di sisinya dekatnya ada 2 pemain yang udah bebas tuh, ada Gustavo Almeida sama Alano yang udah siap banget tuh untuk terima umpan dan mempunyai jarak tembak yang lebih oke ya kan. Nah, ini sih menjadi pelajaran yang sangat penting bagi para pemain muda Persija nih. Iya, Yu main kencang, udah oke mainnya, tapi itu dia visi permainan harus sesegera mungkin perbaiki karena Persija ini ya udah 3 match belakangan nggak menang-menang ya kan, seri sekali lawan Bali kalau nggak salah tuh. Minggu kemarin PSM kalah, hari ini lawan Borneo juga kalah lagi ya kan. Berarti Persija kehilangan potensi dari 9 poin cuma dapat 1 poin ya 3 match, berarti Persija udah kehilangan 8 poin dan sangat berharga banget nih.
Dan Borneo ini posisinya ya udah kayak apa tuh namanya? Udah kayak Borneo di 2 musim yang lalu ya, ketika Persib juara melalui jalur Championship Series ya kan. Ketika kan Borneo tuh di regular series itu udah nggak terkejar guys. Kayaknya sih musim ini bakalan kayak gitu lagi nih Borneo nih. Kalau seandainya putaran pertama konsisten kayak gini nih mainnya Borneo, sulit dikalahin ya. Gue optimis Borneo bakalan sendirian di puncak klasmen dan meninggalkan tim-tim lainnya ya, karena kestabilan permainannya emang udah luar biasa banget. Borneo di awal musim ini udah tunjukin nih di 6 laga yang udah dimainin sama Borneo. Ini Borneo emang nggak terkalahkan dan produktif, dan lini pertahanannya emang sulit diobok-obok sama tim lain. Nah, ini menjadi poin penting bagi Borneo FC Samarinda, dan Persija Jakarta harus sesegera mungkin bebenah ya kan. Kalau nggak cepet bebenahnya, waduh makin ketinggalan dah. Dan ya mesti melupakan lah tuh perburuan gelar juara, karena tim-tim lain pasti bakalan tancap gas nih kan di apa namanya tuh, di Beri Super League musim ini nih ya. Kalau tim sering kepleset ya bakalan sulit untuk bersaing ya kan. Untungnya ada jeda internasional kan, berarti ini kan match yang di awal bulan Oktober nanti dirubah jadwal ya, diundur menjadi akhir tahun nanti kan, karena bakal ada FIFA Matchday round keempat timnas Indonesia lawan Arab Saudi sama Irak nih, sehingga Beri Super League memberikan waktu ataupun mengistirahatkan liganya sementara agar pemain timnas bisa fokus dan bisa berkumpul lebih awal nih untuk mempersiapkan match di round keempat nanti ya. Gue sih berharap sih persaingan Beri Super League nih musim ini greget sampai akhir musim. Kalau Borneo beneran itu gue bilang bisa melaju sendirian di puncak klasmen, ya udah bakalan sulit dan bakalan ngap nih tim lain untuk ngejar Borneo FC Samarinda kalau Borneo mainnya stabil kayak gini nih sepanjang musim. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton konten gue, Pundit Abangan di channel Tubuh Irwancan. Dan bosan-bosan ya untuk support dengan cara subscribe, like, nontonin, share, dan komen. Thank you sekali lagi. Sekarang saya coba pamit dan dukung terus kemajuan sepak bola Indonesia, dan tentunya dukung timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Salam olah bola.